Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu PNS dan pensiunan yang terhormat. Nah di video kali ini ada satu pertanyaan yang akan kita bahas dari subscriber seperti ini ya. Pak Admin, ada informasi bahwa kenaikan gaji ASN tahun 2025 adalah sebesar 5-8%. Benarkah hal itu? Nah, ini yang perlu kita bahas Bapak Ibu agar Bapak Ibu mendapatkan informasi yang valid. Yang pertama, ada beberapa poin yang harus kita pahami. Yang pertama, hingga hari ini tanggal 12 Agustus 2024, belum ada kepastian dari pemerintah terkait besaran kenaikan gaji tahun 2025. Berapa besarnya itu belum ada. Ini satu poin. Poin yang kedua, kepastian kenaikan gaji itu diketahui kapan? Biasanya setelah diumumkan oleh Presiden tanggal 16 Agustus dalam rapat di DPR dan dalam pembacaan nota keuangan 2025. Poin yang ketiga, memang ada berita tentang 5-8% tersebut, tapi itu sifatnya pendapat dari para ekonom atau ahli ekonomi. Nah ini Bapak Ibu ya, ini salah satu contoh beritanya dari CNN, memang ada diangkat pada tanggal 26 Juli 2024. Di sini ekonom minta pemerintah hanya naikkan gaji PNS 5-8% di 2025. Jadi ahli ekonomi ini memberikan saran seperti itu agar kenaikannya hanya maksimal 8%, 5-8%. Ya kurang lebih sama dengan 2024 ini ya, 8%. Apa alasannya? Ini perlu kita pahami bahwa ini di sini ya. Direktur of Center Economic and Law Studies, Bima Yudhistira menanggapi rencana pemerintah menaikkan gaji PNS. Nah, lebih lanjut, ia mengatakan kenaikan gaji PNS sebaiknya berkisar 5-8%. Artinya, ini untuk mengkompensasi PNS agar tidak tergerus daya belinya oleh inflasi. Khususnya inflasi pangan tahun depan yang diperkirakan masih akan tinggi. Jadi ini Bapak Ibu ya, sifatnya rekomendasi atau saran dari para ahli ekonomi. Yang pasti adalah keputusan final nanti adalah dari pihak pemerintah dan biasanya kan diumumkan 16 Agustus. Dan yang menarik kemarin bahwa Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani menyampaikan bahwa yang mengumumkan nanti terkait kenaikan gaji itu adalah Presiden terpilih atau Pak Prabowo. Dan kita ketahui Pak Prabowo itu dilantik Oktober Bapak Ibu. Sudah lewat Agustus seperti itu. Nah ini menarik nih, apakah kemungkinan Pak Jokowi tidak mengumumkan 16 Agustus tapi Pak Prabowo yang mengumumkan sesuai petunjuk dari Ibu Menteri Keuangan? Nah kita lihat nanti tanggal 16 Agustus. Kita sih berharapnya 16 Agustus sudah ada kepastian ya seperti itu. Kami akan update informasinya Bapak Ibu di channel ini, tentu dengan sumber-sumber yang valid dan terpercaya tentunya. Nah Bapak Ibu yang belum melihat pidato dari Ibu Menteri Keuangan kemarin, nah, yuk kita simak sama-sama. Mungkin soal ini Bu, kebijakan untuk gaji PNS Bu, apakah nanti bakal ada kenaikan di tahun 2025? Nanti juga Presiden terpilih akan menyampaikan. Ya. Oh, nggak di tanggal 16 Agustus Bu sama Pak Jokowi. Kita nanti akan lihat di dalam APBN dan kesepakatan dari Presiden terpilih dengan Presiden saat ini. Gitu ya. Terima kasih semuanya. Seperti diketahui bahwa RAPBN 2025 disusun oleh Presiden dan pemerintahan sekarang yang nanti akan dilaksanakan oleh pemerintah terpilih, yaitu Presiden dan Wapres serta Kabinet terpilih. Oleh karena itu, saya tidak akan menyampaikan substansinya, namun proses-prosesnya, karena nanti sebagian substansi dari RAPBN akan disampaikan oleh Bapak Presiden pada 16 Agustus di dalam sidang paripurna DPR. Dari prosesnya sesuai dengan pembahasan awal dengan kabinet saat ini dan kemudian kita sampaikan di DPR, ini kita sudah mulai menyusun RAPBN 2025. Yang satu pertama adalah lingkungan ekonomi makro baik dari sisi global dan nasional yang akan mempengaruhi berbagai asumsi untuk pelaksanaan APBN 2025 nanti. Dan untuk itu kami hari ini sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden dan Presiden terpilih mengenai situasi makro yang kita baca yang mempengaruhi APBN 2025, pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga dari surat berharga negara 10 tahun, nilai tukar rupiah, harga minyak,
dalam hal ini, dan lifting minyak serta lifting gas. Itu yang sudah dibahas dengan DPR, kami laporkan, dan tadi juga mendapatkan beberapa arahan yang nanti finalnya disampaikan Bapak Presiden pada 16 Agustus. Kedua, untuk postur APBN 2025 juga kami sudah laporkan kepada Presiden dan Presiden terpilih mengenai pembahasan awal dari DPR, ya, dalam hal ini melalui KEM PPKF, dan posturnya diperkirakan tidak akan mengalami deviasi banyak dari yang sudah dibahas dengan DPR, namun karena ini adalah menampung sesuai dengan arahan Bapak Presiden saat ini, yaitu Presiden Jokowi, bahwa APBN 2025 menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh pemerintahan Presiden terpilih. Jadi kami mulai menghitung untuk untuk program-program yang sering disebut seperti makanan bergizi gratis, kemudian juga beberapa program inisiatif baru yang sekarang ini sedang difinalkan dengan tim dari Presiden terpilih. Ini sudah masuk di dalam postur APBN 2025. Untuk beberapa polisi-polisi khusus nanti akan disampaikan oleh Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih pada saat beliau sudah memulai dari pemerintahan pada Oktober 2023. Jadi saya ingin sampaikan bahwa proses transisi ini berjalan sangat baik, komunikasi berjalan intens antara pemerintah sekarang dengan pemerintah Presiden terpilih dan Wapres terpilih, dan juga mengenai program-program detail juga sudah mulai kita tampung dan nanti akan dituliskan dalam nota keuangan. Mungkin itu, jadi hari ini kami memfinalkan arahan dari Presiden maupun Presiden terpilih untuk RAPBN 2025. Untuk ekonomi saat ini di 2024, tadi juga dari Pak Menko Perekonomian serta arahan Bapak Presiden Jokowi, ada beberapa kebijakan-kebijakan di 2024 yang akan kita lakukan di dalam rangka untuk menjaga pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Seperti diketahui, saat ini BPS menyampaikan growth di kuartal kedua yang cukup baik, yang masih cukup baik dan memiliki momentum yang harus kita jaga. Konsumsi, investasi, ekspor, import yang kita akan perhatikan. Nah, kita nanti akan di semester kedua ini, yaitu kuartal ketiga dan keempat, akan terus melihat faktor-faktor untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi bisa tetap terjaga pada tingkat antara 5,1 hingga bahkan kalau bisa mencapai 5,2. Tentu ini tidak mudah pada saat perekonomian global sekarang ini justru cenderung mengalami perlemahan dan fragmentasi. Nah, ini yang kami bersama Pak Menko Perekonomian nanti dengan arahan Bapak Presiden Jokowi akan melakukan beberapa langkah kebijakan-kebijakan untuk 2024. Jadi ini masuk dalam APBN 2024, Mas Yan. Nanti kita umumkan pada waktu yang lain, ya.